Bagi umat Islam, Al-Quran dan hadis merupakan warisan yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya, "Aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, insya Allah kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah." Melalui hadis tersebut dapat dipahami bahwa Al-Quran dan hadis merupakan petunjuk dan pedoman hidup bagi umat Islam agar senantiasa berada di jalan yang lurus dan benar, sekaligus untuk dapat meraih kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya, keberadaan Al-Quran sebagai pedoman hidup selain mengandung prinsip-prinsip akidah dan keimanan, juga berisi nilai-nilai sosial yang bersifat universal dan penjelasan tentang perjalanan sejarah kehidupan umat manusia serta ilmu pengetahuan, penuh dengan filosofi keteladanan dan pesan moral yang buruk dan agung berupa kejujuran, keikhlasan, kesabaran, kasih sayang, dan kepedulian dengan sesama manusia, serta nilai-nilai luhur lainnya yang dicontohkan oleh para nabi dan rasulullah. Dari pesan Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan dapat memberikan nilai kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi sesama manusia dan seluruh makhluk ciptaannya, sebagaimana bahagian dari implementasi misi rahmatan lil alamin. Demikian pula keberadaan hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang merupakan penjabaran dari Al-Quran dan menjadi pedoman dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam. Berangkat dari hal tersebut, saya ulangi, berangkat dari hal tersebut, maka isi kandungan Al-Quran dan hadis itu tidak pernah kering dari inspirasi untuk senantiasa dipelajari dan dikaji sepanjang masa. Untuk itu, umat muslim berkewajiban untuk senantiasa mempelajari dan memahami serta mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini esensi dari pelaksanaan seleksi tilawah Al-Quran dan hadis STQH sebagai salah satu kegiatan pembimbingan agama. STQH hendaknya tidak hanya dimaknai sebatas ajang pencapaian prestasi semata, namun lebih daripada itu, STQH menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kecintaan masyarakat untuk membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan hadis. Untuk itu, saya menyambut baik STQH tahun ini yang mengusung tema melalui STQH Provinsi Nusa Tenggara, kita tingkatkan pemahaman nilai-nilai Al-Quran dalam mewujudkan generasi Qurani yang unggul untuk Nusa Tenggara yang maju menuju masyarakat yang aman, sejahtera, dan religius. Tema tersebut dapat dimaknai bahwa dengan pelaksanaan STQH diharapkan dapat mendorong semangat dan motivasi masyarakat untuk menjadi ahli Al-Quran dan berlomba-lomba untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan nilai ajaran Al-Quran dan hadis
yang diyakini dapat meningkatkan kehidupan kredibilitas masyarakat Sulawesi Tenggara. Saya juga mengapresiasi pelaksanaan STQH di Sulawesi Tenggara karena telah beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi, di mana proses pendaftaran peserta dan proses pengelolaan paket soal dilaksanakan secara digital melalui aplikasi eMTQ bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk itu, saya berharap pada Bupati, Wali Kota se-Sulawesi Tenggara untuk melakukan transformasi digital dalam pelaksanaan MTQ atau STQ tingkat kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara agar dapat menghasilkan pengelolaan kegiatan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan berkeadilan. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, pelaksanaan kegiatan STQH tidak berhenti di tingkat provinsi, melainkan berlanjut di tingkat nasional, di mana Provinsi Sulawesi Tenggara telah dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggara, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 882 Tahun 2024 tentang penetapan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tempat penyelenggaraan STQH tingkat nasional ke-28 tahun 2020. Ya, kita berharap selain penyelenggaraan kegiatan yang sifatnya religius, tapi juga berdampak pada ekonomi, khususnya di Kota Madya, Kendari. Ya, karena nanti akan mendatangkan kurang lebih 4.000 orang, maka kita berharap akan ada efek dari kedatangan itu, insya Allah. Saya berharap kita secara bersama-sama dapat mensukseskan pelaksanaan STQH tingkat nasional tersebut. Baik sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses pertanggungjawaban keuangan. Oleh karena itu, saya minta kegiatan STQH tingkat nasional dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan melibatkan, saya ulangi, dengan melibatkan peran aktif seluruh stakeholder pada pihak-pihak lain yang terkait. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seleksi tilawah Al-Quran dan hadis STQH ke-28 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga kegiatan STQH ini berjalan aman, lancar, dan sukses.